Ada pintu rahasia diungkap oleh sosok diduga Susi, ART keluarga Ferdy Sambo, minta segera diperiksa. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua. Itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa. Waktu Joshua mau ditembak, Joshua diikat badannya, perutnya diikat sama Sambo. Itu sih. Ingat pasal 340 ataupun pasal 338 sesungguhnya tidak bicara tentang motif, tapi bicara tentang perilaku. Mana pembunuhan yang berencana dan mana pembunuhan tidak berencana. Nah, sepanjang para penyidik bisa membuktikan bahwa perencanaan itu sungguh-sungguh dilakukan oleh para tersangka, maka menurut saya sudah cukup. Nah, untuk menakar perilaku itu kita pernah diskusikan 4 hal yang perlu digali, yaitu terkait dengan target, insentif, sumber daya, dan resiko. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya. Hanya satu desain kebohongan yang sangat serius, sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Sekarang dimunculkan lagi. Demi harga diri saya terjadi di di Magelang. Mbak Putri, ini menurut saya sesuatu yang menjijikkan. Bagaimana Anda masih bicara harga diri? Ada seorang yang jiwa raganya mati namanya Yosua. Kemudian ada 36 orang lain polisi yang jiwanya mati. Sekarang 36 orang ini mati jiwa kepolisiannya. Ada yang mati temannya, ada CCTV yang dirusak, TKP yang dirusak. Bukan malah disidik tapi ditutupi. Karena kerjaan siapa? Karena Ferdy Sambo. Karena motif itu kalau memang sensitif itu nanti pun kalau disidangkan juga pasti tertutup. Maka sekarang walaupun sudah diketahui, dia pasti tidak akan ekspos. Dan dia tidak perlu ekspos karena bukti-bukti untuk membuktikan unsur subjektif daripada 340 itu sudah cukup. Makanya sekarang lebih baik Polri itu cepat-cepat memberkas itu sehingga nanti selesai sudah itu tugasnya dia untuk membuat terangnya perkara. Sosok diduga Susi, ART keluarga Ferdy Sambo mengungkap soal pintu rahasia di kediaman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sosok Susi diketahui menjadi sorotan usai disebut sebagai saksi kunci misteri tangisan Putri Chandrawati saat di kamar di rumah Magelang. Hal itu sempat disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifudin Suding, kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat pada 24 Agustus 2022. Kuat dan Susi disebut mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Mereka kemudian menyarankan agar Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo. Mendengar ada tangisan dari dalam kamar, didengar oleh Kuat, didengar juga oleh Susi. Lalu kemudian ingin konfirmasi apa yang sedang dialami oleh Ibu PC dengan pakaian acak-acakan sambil menangis, ujar Suding. PC menelpon FS sambil menangis bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh Brigadir J. Ditanya lebih lanjut di Jakarta, nanti saya jelaskan, sambungnya. Seiring dengan itu mendadak viral video seorang wanita yang diduga Kuat adalah sebagai sosok Susi. Dalam video itu, Susi mengungkapkan soal pintu rahasia di kediaman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terbuka. Pintu rahasia di belakang rumah itu disebut sebagai tempat penyiksaan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di dalam pintu rahasia itu, di dalam itu dibuka ada banyak laki-laki polisi yang diambil organ tubuhnya dijadikan patung di dalam, ujar wanita itu. Wanita itu kemudian meminta agar pintu rahasia yang disebut sebagai tempat penyiksaan Yosua itu segera dikuak. Tolong dibuka, itu apa? Pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua, lanjut wanita itu. Tak hanya itu, dia bahkan membocorkan di mana letak kunci rahasia tersebut. Itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Yosua disiksa. Kata wanita tersebut dikutip dari akun TikTok @beritaterhangat26. Hingga kini masih belum ada kepastian soal siapa sosok wanita dalam video tersebut. Namun, banyak yang menduga bahwa wanita tersebut adalah Susi, yang tak lain adalah asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Hal itu lantaran warganet yang membandingkan wajah wanita itu dengan potret Susi saat berfoto bersama keluarga Ferdy Sambo. Mereka menilai ada kemiripan di antara kedua wajah tersebut. Video ini yang telah disaksikan lebih dari 6,2 juta pengguna TikTok ini pun mendapat beragam tanggapan dari warganet. Mirip nih, ibu di dalam foto keluarga FS. Hati-hati bu, kata Demor. Semoga ada yang mengikuti saran ibu ini, para intel atau pihak yang jujur dari para aparat.
tulis akun @opfaizal1. Hati-hati Bu, skuad Sambo masih berkeliaran loh. Tapi saya kagum sama keberanian Ibu. Sehat selalu ya, kata Wils Banjar 17. Polri gelar sidang etik Kombes Agus Nurpatria. Divisi Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terkait dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa 6 September 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang etik yang digelar besok untuk Kombes Agus Nurpatria. Sidang akan dilaksanakan secara tertutup sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di gedung TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan. Sidang kode etik besok akan diselenggarakan dengan terduga pelanggar adalah Kombes AN, ujarnya kepada wartawan Senin 5 September 2022. Sebelumnya Divisi Propam Polri juga sudah menggelar sidang KKEP untuk Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Ketiga anggota Propam tersebut menjalani sidang KKEP lantaran diduga melanggar etik berupa obstruction of justice dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ketiganya juga telah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J sejauh ini kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Irjen Verdi Sambo, Barada E, Bribka RR, dan asisten rumah tangga yakni Kuatmaruf serta istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsider, pasal 338 KUHP, JO pasal 55 KUHP, JO pasal 56 KUHP. 4 tersangka sudah ditahan sementara Putri masih menunggu pemeriksaan lanjutan. Selain itu, polisi telah menetapkan 7 orang tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar pasal 49 JO, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, JO pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP, JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP.